warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maharani dengan NIM 2514070029. Saya ingin menjelaskan materi sistem pendidikan Islam pada buku Ilmu Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Haji Rahmat Yulis pada halaman 47. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti cara dan strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, dan cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Secara tradisional, sistem diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi sistem menurut ahli yaitu: 1. Sistem adalah totalitas bagian-bagian yang bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, sistem adalah strategi atau rencana penyeluruh yang terdiri dari elemen-elemen harmonis yang saling berkaitan secara logis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, sistem merupakan keseluruhan yang tersusun secara sistematis, saling berhubungan, memperhatikan lingkungan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Prinsip sistem pendidikan Islam. 1. Prinsip pendidikan Islam merupakan implikasi dari karakter atau ciri-ciri manusia menurut Islam, yaitu fitrah, kesatuan roh dan jasad. Manusia memiliki karakter kebebasan, kemampuan dalam segala aspek kehidupannya. Yang kedua, prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu sunnah Allah dan din Allah. Segala aturan di alam semesta disebut sunnah Allah, sedangkan pedoman hidup manusia disebut din Allah. Berasal dari Allah sebagai tanda kebesarannya, yaitu ayat kauniyah dan tanzilah. Yang ketiga, prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Yang pertama, keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang ketiga, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Yang keempat, prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan yang universal. Pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara utuh, menyatukan hubungan antara roh dan badan, individu dan masyarakat, serta dunia dan akhirat. Yang kelima, prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan yang dinamis. Pendidikan Islam tidak statis, melainkan terus memperbarui tujuan, materi, kurikulum, media, dan metodenya sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non-Islam. 1. Sistem ideologi. Pendidikan Islam berlandaskan al-tauhid, Al-Quran, dan Sunnah yang bersifat integralitis, menyatukan aspek dunia akhirat, jasmani dan rohani, dan material spiritual. Sebaliknya, pendidikan Barat atau non-Islam berlandaskan ideologi buatan manusia seperti pragmatisme yang berorientasi dan kegunaan dan hanya sebatas kehidupan dunia. Yang kedua, sistem nilai. Sumber nilai utama Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Sementara non-Islam bersumber dan pemikiran manusia, riset, dan adat masyarakat. Yang ketiga, orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi ganda atau dunia dan ukhrawi sesuai pada surat Al-Qasas ayat 77. Tujuannya menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia guna mencapai kebahagiaan dunia sekaligus di akhirat. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan nasional Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mencerdaskan bangsa serta membantu insan yang beriman, berakal, dan berakhlak mulia. Diselenggarakan secara demokrasi dan terbuka melalui ketiga jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal.
mengajarkan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa wajib dimuat di seluruh jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, berstatus sebagai sistem resmi yang setara dengan pendidikan umum. Implementasinya mewujudkan dalam dua bentuk. Satu, sebagai mata pelajaran agama wajib diajarkan di sekolah umum. Yang kedua, sebagai lembaga pengakuan formal atas madrasah MI, MTS, MA, serta pondok pesantren yang setingkat dan setara penuh dengan sistem nasional. Faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan Islam. Yang pertama, sistem ekonomi. Uang atau anggaran yang dikelola dengan baik menentukan kualitas sekolah dan fasilitasnya. Sekolah mencetak tenaga kerja pintar yang nantinya akan memajukan ekonomi negara. Contoh sejarah, yaitu di zaman kekayaan, madrasah didanai sangat besar agar menghasilkan ilmuwan hebat. Yang kedua, sistem politik. Politik menentukan kurikulum dan nasib pendidikan Islam di Indonesia dan masa ke masa. Pada zaman Belanda, agama dilarang diajarkan di sekolah pemerintah. Pada zaman Jepang, guru agama digaji sendiri oleh masyarakat atau pemerintah. Yang ketiga, masa kemerdekaan mulai diperhatikan sejak ada Departemen Agama. Pada masa Orde Baru diwajibkan di semua sekolah untuk membentengi siswa dari paham komunis. Yang ketiga, sistem sosial budaya. Pendidikan harus berubah mengikuti tipe masyarakat. Masyarakat tradisional, pola pikirnya sederhana. Pesantren zaman dulu hanya fokus belajar membaca Al-Quran. Masyarakat modern tuntunannya tinggi dan kompetitif. Akhirnya lahir pesantren modern atau sekolah Islam plus yang menggabungkan ilmu agama dengan sains dan teknologi. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan pemahaman kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.